Berjalan dalam kehendak Tuhan adalah topik yang penting. Banyak orang percaya tidak mengalami pertumbuhan rohani karena mereka tidak tahu bagaimana berjalan dalam kehendak Tuhan. Kita perlu mencari kehendak Tuhan. Kita perlu mencari kehendak yang diungkapkan Tuhan. Kehendak yang sebenarnya ada di dalam hati Tuhan. Bukan sekedar apa yang diizinkan Tuhan akibat permohonan manusia. Sayang sekali, banyak orang hanya memohon Tuhan mengizinkan mereka melakukan sesuatu, tetapi mereka tidak menanyakan apakah Tuhan benar-benar menghendaki hal itu. Dalam kitab Bilangan pasal 22, Balak mengirim orang untuk mengajak Bileam mengutuk Israel. Hati Bileam ingin pergi, namun dia takut akan Tuhan. Dia harus bertanya kepada Tuhan lebih dulu. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, "Janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati." Ini adalah kehendak yang diungkapkan Tuhan. Bileam menjawab para utusan itu, "Pulanglah ke negerimu, sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu." Di sini kita melihat bahwa Bileam sebenarnya ingin pergi, tetapi Tuhan tidak mengizinkannya. Ketika Balak mengirimkan utusan lagi dengan memberikan kehormatan yang lebih besar, Bileam kembali bertanya kepada Tuhan. Bukankah Tuhan telah dengan jelas memberitahukan kehendaknya kepada Bileam? Bila Bileam tulus dalam melakukan kehendak Tuhan, dia seharusnya langsung menolak untuk pergi. Tetapi karena dia terlalu tamak akan keuntungan, dia kembali bertanya kepada Tuhan. Tuhan berkata, "Jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka. Tetapi hanya apa yang kufirmankan kepadamu harus kau lakukan." Jawaban Tuhan di sini menyiratkan sebuah arti. "Karena aku tidak bisa menahanmu, maka pergilah." Banyak orang tidak mengerti mengapa setelah itu utusan Tuhan mencoba menghentikan Bileam dan membunuhnya. Mereka tidak menyadari bahwa jalan mereka di hadapan Tuhan adalah jalan yang berliku. Hal ini sering terjadi pada banyak orang Kristen. Mereka tahu apa yang Tuhan larang, namun hati mereka ingin melakukannya. Mereka mungkin menahan diri sejenak, tetapi hati mereka jauh dari Tuhan. Ketika akhirnya Tuhan mengizinkan, mereka tetap tidak bisa lepas dari teguran Tuhan. Bila hati kita tidak bermasalah, tetapi kita terus berpura-pura mencari kehendak Tuhan, hasilnya adalah hal yang tidak baik. Kehendak Tuhan telah sepenuhnya dinyatakan dalam Alkitab. Semua orang yang mencari kehendak Tuhan dapat menemukan maksud Tuhan dalam perkara apapun melalui Alkitab. Tetapi banyak orang yang sekedar mencomot 1-2 ayat di luar konteks kebenaran Alkitab, kemudian dia bertindak seturut ayat itu. Hal ini sangat berbahaya. Saat mencobai Tuhan Yesus, iblis dapat mengutip dari kitab suci. Tetapi Tuhan mempertimbangkan seluruh ajaran Alkitab, sehingga Tuhan dapat berkata, "Ada juga tertulis." Oleh karena itu, kita tidak boleh mencomot ayat Alkitab di luar konteks. Kita harus selalu mempertimbangkan seluruh ajaran Alkitab. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Bila kita menghadapi kesulitan dan tidak mengerti kehendak Tuhan, kita harus melihat apakah kita akan memiliki damai sejahtera setelah melakukan sesuatu. Bila dengan melakukan suatu hal kita kehilangan ketenangan jiwa, lebih baik kita tidak melakukannya. Namun ini bukan indikator mutlak satu-satunya. Iblis dapat menipu kita dengan kedamaian atau kegelisahan yang palsu. Oleh karena itu, kita harus menganggap damai sejahtera sebagai salah satu faktor dan tidak sepenuhnya mempercayainya. Dari kisah Yunus, kita tahu bahwa kehendak Tuhan adalah agar Yunus pergi ke Niniwe, tetapi Yunus pergi ke Tarsis. Alkitab menuliskan, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis.
Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Bila Yunus melihat situasi sekelilingnya, dia pasti akan berpikir bahwa pergi ke Tarsis adalah kehendak Tuhan. Situasi sekelilingnya berjalan begitu mulus. Ketika dia sampai ke Yapo, kebetulan dia menemukan kapal yang berlayar ke Tarsis. Dia pun memiliki uang yang cukup untuk biaya perjalanan itu. Bila orang Kristen ditempatkan dalam situasi seperti ini, dia pasti mengira bahwa dirinya berjalan sesuai kehendak Tuhan. Kondisi yang mendukung tidak menjamin bahwa hal itu adalah kehendak Tuhan. Karena itu dalam mencari kehendak Tuhan, janganlah kita hanya mempertimbangkan keadaan. Bila tidak, kita akan dibawa ke jalan yang salah. Kita lihat Paulus dan sekerjanya. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Banyak orang belum mendengar Injil di Asia. Sepertinya Tuhan sedang memimpin mereka untuk pergi ke Asia. Namun Roh Kudus tidak mengizinkan mereka pergi. Hal yang sama juga terjadi ketika mereka ingin ke Bitinia. Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Karena itu kita tidak boleh terlalu mengandalkan pada kebutuhan yang ada, sampai-sampai kita melupakan kehendak Tuhan. Banyak orang percaya bergantung pada penglihatan dan mimpi sebagai panduan perilaku mereka. Kita tidak menganggap hal ini salah, tetapi dalam mencari kehendak Tuhan, hal ini hanya dapat menjadi bantuan saja. Kita tidak dapat sepenuhnya bergantung pada hal ini. Iblis dapat memalsukan banyak mimpi dan penglihatan untuk menipu orang percaya. Banyak dari pengalaman supranatural itu ternyata iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Dengan cara ini, iblis membuat mereka melakukan banyak hal yang mendukakan Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 9-10 menuliskan, pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Dalam ayat ini dikatakan bahwa mereka mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia dan mereka menarik suatu kesimpulan. Mereka tidak menganggap hal itu kehendak Tuhan karena adanya visi atau mimpi. Sebaliknya mereka membuat keputusan berdasarkan suatu kesimpulan. Karena itu dalam mencari kehendak Tuhan, kita tidak boleh hanya bergantung pada pengalaman supranatural. Sebaliknya kita harus menyelidiki untuk melihat apakah hal itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Hal terburuk dalam mencari kehendak Tuhan adalah memiliki prasangka. Begitu ada prasangka, kita tidak bisa mendengarkan suara Tuhan. Saat Saulus mengejar dan menganiaya orang percaya, dia menyangka bahwa tindakannya sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi sebenarnya yang dia lakukan adalah sebaliknya. Kesalahannya terletak pada prasangka dan kehendaknya. Dia menilai tindakannya benar, sehingga dia tidak nampak kehendak Tuhan. Sangat mudah bagi kita untuk berprasangka dan menjadi bias karena kehendak kita sendiri. Kita membanggakan prasangka dan kehendak kita, serta menganggapnya sebagai kehendak Tuhan. Kita tidak mau tenang dan mencari solusi sesuai dengan kehendak Tuhan. Setiap kali datang ke hadapan Tuhan, kita harus membuang semua prasangka kita dan meminta Bapa untuk membimbing kita. Meskipun pimpinannya sering bertentangan dengan konsep dan gagasan kita, kita harus tetap rela menyerah kepadanya. Beberapa orang terbiasa membuat keputusan sendiri. Kadang dengan setengah hati mereka mencari kehendak Tuhan. Namun sebelum Tuhan menyatakan kehendaknya, mereka sudah bergerak maju lebih dulu. Kita merasa mencari kehendak Tuhan dan mengikutinya itu terlalu lambat. Kita ingin agar Tuhan segera menyatakan kehendaknya pada kita. Tuhan dengan senang hati akan mengungkapkan kehendaknya kepada kita.
Namun demi keuntungan kita, sering Tuhan tidak dapat dengan segera menyatakan kehendak-Nya, karena kita belum siap atau waktunya belum tiba. Dalam keadaan seperti itu, kita tidak boleh tergesa-gesa. Kita harus menunggu waktu Tuhan untuk menyatakan kehendak-Nya. Saat Saul berperang melawan Filistin, Saul harus menunggu Samuel selama 7 hari untuk mempersembahkan kurban. Namun karena Samuel tidak kunjung datang, orang Israel mulai meninggalkan Saul. Sebelum hari ke-7 berakhir, Saul mempersembahkan korban bakaran sendiri. Hal ini menjadi kebodohan dan pelanggaran Saul. Karena Saul tidak menunggu, dia melawan kehendak Tuhan. Banyak orang yang seperti Saul, sejenak mereka tersentuh oleh sesuatu dan berpikir bahwa mereka harus pergi ke suatu tempat untuk melakukan suatu pekerjaan. Kita tentu pernah merasakan dorongan yang sangat kuat di dalam, yang memaksa kita untuk melakukan sesuatu. Bila kita merasakannya, kita perlu tidur atau beristirahat. Selama istirahat kita, Tuhan akan menunjukkan kehendak-Nya. Kita perlu melatih hal ini. Kita tidak seharusnya memulai pekerjaan berdasarkan perasaan. Bila tidak demikian, kita akan menerima teguran Tuhan. Kiranya Tuhan menjaga kita dari melakukan sesuatu dengan gegabah, sehingga kita tidak mendukakan hati Tuhan. Saat bangsa Israel ada di padang gurun, mereka dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Di sini kita melihat kehidupan yang sangat patuh. Baik untuk berhenti maupun berjalan, bangsa Israel sepenuhnya menyerahkan kepada Tuhan. Mereka tidak mendahului Tuhan, juga tidak tertinggal di belakang Tuhan. Mereka benar-benar berjalan bersama Tuhan. Banyak orang percaya tidak seperti ini. Mereka membuat banyak usulan, mengatur banyak rencana, skema dan strategi. Kemudian mereka mencari cara untuk melaksanakannya. Setelah itu mereka berlutut dan berdoa, "Tuhan, aku berencana melakukan sesuatu. Mohon bantu aku agar berhasil." Banyak orang menjadikan Tuhan sebagai pelayan mereka. Mereka meminta bantuan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai pelayan. Beberapa orang Kristen berperilaku sebaliknya. Mereka tertinggal jauh di belakang Tuhan. Mereka sering menghindar dari perintah Tuhan. Mereka tidak menempuh perjalanan yang telah Tuhan tetapkan. Kiranya Tuhan menjaga kita, agar kita tidak mendahului Tuhan atau tertinggal di belakang Tuhan. Beberapa orang berpikir bahwa bila mereka menerima jawaban atas doa mereka, hal itu pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Misalnya kita berdoa agar Tuhan membuka jalan bagi kita untuk melakukan sesuatu, dan jalan itu akhirnya dapat terbuka. Sangat mudah bagi kita untuk mengira bahwa hal itu adalah kehendak Tuhan. Sebagai contoh bangsa Israel yang menginginkan daging di padang gurun, bukankah Tuhan menjawab doa mereka dengan memberikan daging? Namun mereka menjadi lemah karena mereka ada di luar kehendak Tuhan. Kita harus berhati-hati. Kita tidak boleh merasa karena Tuhan menjawab doa kita, maka kita pasti sedang berjalan dalam kehendak Tuhan. Kadang kita harus meminta Tuhan untuk tidak menjawab semua doa kita, agar kita dapat berdiri dengan teguh dalam kehendak-Nya. Sering banyak anak Tuhan tidak berdamai dengan Tuhan. Ketika sifat liar mereka lepas, mereka mengikuti kehendak mereka sendiri. Untuk menangani pelanggaran ini, kadang Tuhan harus menggunakan penderitaan, sakit, kesulitan finansial, bahkan malapetaka. Hal ini adalah untuk menunjukkan kehendak-Nya dan membuat mereka berubah. Bila kita bersedia belajar dan damba untuk mencari kehendak Tuhan, kita akan menghindari banyak hal buruk terjadi dalam hidup kita. Kita harus mengakui bahwa sering bila Tuhan tidak mengacungkan tangannya, kita tidak akan berhenti melakukan apa yang kita lakukan. Tuhan tidak bermaksud membimbing kita dengan tangan yang kuat. Tuhan mau agar kita memahami kehendak-Nya melalui persekutuan yang intim dan berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan berjanji bahwa Dia akan membimbing kita dengan mata-Nya. Ini berarti kita harus selalu memandang pada Tuhan sepanjang waktu. Tuhan dapat membimbing kita dengan mata-Nya. Betapa indahnya hal ini. Kita harus ingat,
bahwa bila kita ingin berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, kita harus berusaha memahami kehendaknya dari banyak aspek. Kita harus mengejar kehendak Tuhan sampai akhir dan terus maju. Setelah kita jelas tentang kehendak Tuhan, kita tidak boleh ragu-ragu lagi. Mungkin ada banyak ancaman di sepanjang jalan, tetapi kita akan tahu bahwa mereka hanyalah ancaman kosong yang disiapkan iblis. Mereka tidak dapat menyakiti kita. Tuhan memberkati.